nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari saudara saya nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya Yesus. Sama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya percaya saudara-saudara, nama Yesus adalah nama yang menghibur hati kita. Dan bukan saja dia menjadi penghibur kita, tetapi juga dia adalah penolong kita. Hari ini kita akan banyak mendengar pengajaran dari Romo Roni tentang bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan, doa-doa kita, bagaimana kita kalau berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa, kita akan melihat banyak mujizat, pertolongan dan kuasa Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin.
aku ragukan kasih-Mu. Bersamaku, sudah saya nyanyikan pujian ini, Engkau ada. Kekuatan di jiwaku, masih saudara nyanyikan pujian ini, bersamamu. Engkau yang bertindak. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Hianara layarana masih, hianara layaranamu, kuriana yarana sih. Yana layarana, inana layarana masikayarana yaranamu, hiyana layara layarana masih, hiyana layaranamu, hiyana layarana si Yesus. Yana layarana si, inayana layaranamu, iyana layaranamu, iyana. Seru memanggil namanya, doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, doa
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau bersabda dalam Matius bab 18 ayat 19, di mana ada 2 atau 3 orang sepakat berdoa kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga akan mengabulkan permohonan mereka. Tuhan, saat ini kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertakhta dan berdiam di atas pujian dan nyanyian kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kabar gembira, kabar sukacita yang akan disampaikan oleh Romo Roni. Biar kiranya Tuhan mengurapi Romo dengan kuat kuasa-Mu, dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar setiap perkataan yang kami terima, agar setiap perkataan yang kami dengar adalah semata-mata perkataan yang berkuasa yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Engkau urapi dan Engkau berkati Romo Roni, dan saat ini kami sudah siapkan hati kami untuk mendengar pewartaan sabda-Mu, untuk mendengar kabar sukacita, kabar gembira, dan seluruh doa ini kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo. Selamat malam semuanya, apa kabar? Saya yakin dan percaya Anda semua sehat-sehat, diberkati Tuhan, sekalipun kita berada dalam situasi seperti yang sama-sama kita alami hingga pada kesempatan ini. Saya ingin bawakan satu tema untuk kita semua pada malam hari ini, yaitu masihkah Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Sebuah tema yang saya sendiri merenungkannya ketika menyaksikan sudah hampir 2 bulan lebih, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Tuhan berada dalam satu situasi, dalam satu pengalaman yang tidak mengenakan, yang tidak membawa kegembiraan. Bahkan ada begitu banyak orang yang merasa hidup ini seolah-olah tidak ada artinya lagi. Tema ini muncul dari 2 latar belakang yang saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian pada kesempatan ini dalam pertemuan kita sekalipun hanya lewat media seperti ini. Latar belakang yang pertama adalah apakah corona itu sudah jauh lebih berkuasa daripada Tuhan? Sampai-sampai corona itu tidak boleh pergi dari kehidupan kita. Bahkan corona itu sudah mengubah kehidupan manusia. Dari segala aspeknya, dari segala dimensinya, corona sudah berhasil mengubah hidup manusia. Bahkan tatanan dunia pun diubah oleh Tuhan sampai pada sekarang ini. Coba kita saksikan satu persatu gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi sejak munculnya corona ini dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sejak kita lahir, kita sudah harus dibalut, sudah harus diberesin, sudah harus di backup sedemikian rupa, agar kita jangan sampai terkena virus corona. Yang dulunya tidak bisa menyanyi, sekarang sudah bisa menyanyi. Yang dulunya nggak bisa main keyboard, sekarang sudah bisa main keyboard. Yang dulunya bukan artis, sekarang sudah jadi artis. Sudah banyak viral di mana-mana. Pastor-pastor, frater-frater, uskup, termasuk orang-orang yang diubah oleh corona. Dulunya tidak tahu menyanyi, sekarang banyak menciptakan lagu. Banyak buat video-video singkat. Nyanyian lah, puisi lah, gerakan-gerakan TikTok atau apa semuanya digerakkan oleh para pastor, frater, semuanya tampil. Suster-suster apalagi. Orang-orang yang dulunya cantik, sekarang tidak seperti dulu cantiknya.
Karena memang alat-alat kecantikan semua disimpan di lemari, nggak dipakai lagi. Dari yang dulunya cantik sekarang sudah biasa-biasa, bahkan sudah kelihatan nggak cantik lagi. Yang nggak cantik malah semakin cantik karena akan tampil aslinya. Dari dulu dia seperti itu sampai sekarang cantik terus karena memang dia nggak berpenampilan seperti dulu. Orang-orang gila, ya orang-orang gila sekarang jauh lebih sehat daripada orang-orang sehat. Kita belum pernah dengarkan orang gila itu meninggal karena COVID, padahal nggak pakai masker, nggak cuci tangan, makan nggak bersih, tapi nggak mati juga. Orang-orang yang sehat justru jadi gila, pakai masker di jalan, cuci tangan, tidur, suami istri nggak bisa deket-deket, anak-anak nggak bisa deket-deket, dan lain sebagainya. Orang-orang dulunya kaya, sekarang juga harus berjuang. Orang-orang tidak punya pekerjaan, orang-orang menjadi miskin. Bahkan istilah yang baru sekarang, new normal. Sudah normal, new lagi. Aduh, luar biasa itu corona buat ini hidup manusia. Para pastor, tokoh-tokoh agama, para pendeta, imam-imam di seluruh dunia berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama, merangkai doa supaya corona cepat bebas dari dunia ini. Apakah sudah memberi harapan yang besar? Belum. Di Indonesia pun masih banyak sekarang. Di Surabaya masih banyak sampai sekarang corona. Masih bertambah jumlahnya. Nah, saudara-saudariku terkasih, saya sendiri sebagai pribadi bertanya, apakah kuat kuasa corona ini jauh lebih besar daripada kuat kuasa Tuhan? Ataukah Tuhan sudah tidak mendengarkan doa-doa kita? Apakah Tuhan sudah tidak peduli dengan kehidupan umatnya? Apakah Tuhan sudah lepas tangan dengan kehidupan kita semua putra-putrinya? Sampai-sampai kita sudah berdoa, Rosario, Laudato Si, 1 bulan sudah lewat. Nanti mulai ini lagi, Rosario merah putih, kita doakan lagi. Rupa-rupa jenis doa, rupa-rupa rangkaian doa sudah didoakan. Tetapi rasa-rasanya sampai sekarang kita masih tetap berada dalam tekanan seperti itu. Nah, saudara-saudari, teman-teman sekalian, malam hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kebetulan saya juga pernah ditanya oleh seorang Ibu Romo, untuk apa kita berdoa, Romo? Kita berdoa juga toh tetap tidak ada tanda-tanda perubahan. Kita tetap hidup seperti ini, tinggal di rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa shopping. Mudah-mudahan Juni sudah bisa mall, kita sudah bisa pergi ke mall, sudah bisa ngopi dan sebagainya. Tapi itu pun masih pakai protokol dan lain sebagainya. Kita masih diatur. Karena memang COVID ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itu alasan pertama. Mengapa tema ini saya angkat untuk mengingatkan kita orang-orang beriman, bahwa sehebat-hebatnya corona ini, sekalipun corona ini sampai sekarang masih bergejolak, tetapi kita orang percaya diingatkan bahwa kuat kuasa Tuhan sekalipun tersembunyi, dan bahkan tidak terasa, bahkan tidak nampak, tapi sesungguhnya tetap menjadi nyata dalam hidup kita manusia. Dia selalu ada di dalam hati. Bahkan dia sudah memberikan rohnya kepada kita pada hari kemarin lewat peristiwa Pentakosta. Yang kedua adalah, mengapa tema ini saya angkat? Karena saya terinspirasi dengan lagu Tuhan Masihkah Engkau Dengarkan Doa Kami. Mengapa? Karena saya mengingat pengalaman orang Israel pada zaman yang lampau. Waktu Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka itu berseru pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau biarkan kami mati di sini kelaparan? Kami tidak punya roti di sini, tidak punya air di sini. Apa Kau biarkan kami mati kelaparan? Ayo Musa berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan selamatkan kita. Dan pada waktu itulah orang-orang Israel banyak yang meninggal karena dipagut ular. Sudah. Dipagut ular berbisa. Sekarang dunia ini ada seekor ular namanya ular corona yang sedang memagut umatnya. Yang sedang membunuh anak-anak Tuhan. Nah, ketika Musa berseru pada Tuhan, Tuhan katakan apa? Dirikan di sana satu ular tembaga. Supaya barang siapa memandang ular itu, yang engkau buat dari tembaga itu, dia tidak akan mati, tetapi diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ular corona yang sedang melanda dunia sekarang ini, yang sedang memagut-magut umat Tuhan, bahkan sampai binasa. Kita diajak oleh Tuhan untuk marilah kita melayangkan pandangan kepada anak Allah, kepada ular tembaga, kepada hidup yang berkelimpahan, yang punya kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, dalam bacaan Injil yang saya ambilkan kepada Anda hari ini, saya tidak usah bacakan karena waktu kita terlalu singkat, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15.
bercerita tentang hal berdoa. Tentang hal berdoa. Bagaimana kita berdoa supaya doa-doa kita itu benar-benar memang didengarkan oleh Tuhan. Doa apa yang harus kita sampaikan pada Tuhan supaya doa itu benar-benar punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Supaya kita tidak merasa, Tuhan, mengapa Engkau tidak dengarkan doa kami? Sudah terlalu gelaplah kehidupan kami. Sudah terlalu jauhkah hidup kami, Tuhan, sampai Engkau biarkan kami berada dalam pengalaman seperti ini. Sampai berapa lama lagi kami harus berdoa, Tuhan? Nah, bacaan Injil Matius 6 ayat 5-15 ini memberikan kita tentang hal berdoa. Dan Yesus mengajarkan tentang berdoa yang baik kepada dia. Bukan berdoa dengan kata-kata yang panjang-panjang. Dengan kata-kata yang hebat-hebat. Dengan kata-kata yang merangkum semua yang kita inginkan dari Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan sebuah doa yang singkat, namun besar kuasanya. Yaitu kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, dalam doa-doa kita ini memang yang harus kita bawa, yang harus kita angkat, yaitu mari kita semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bisa saja corona ini menjadi peringatan Tuhan untuk kita umatnya. Bisa jadi corona ini menjadi tanda-tanda kehadiran Tuhan untuk kita umatnya. Karena kita sudah tidak lagi memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tidak kuduskan lagi Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih sudah mengutamakan kepentingan manusiawi kita. Kita sudah mengutamakan pikiran-pikiran manusiawi kita. Kita sudah utamakan kehendak kita sendiri daripada kita mengandalkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya itu pernah ditanya seorang ibu begini, Romo, kalau Tuhan dengarkan doa-doa kita, mana tanda-tandanya? Mana tandanya kalau Tuhan dengarkan doa kita pada saat-saat sulit seperti ini? Saya katakan Tuhan nyatakan dia punya kehendak dalam hidup kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita, gampang kita lihat. Misalnya Presiden kita, Presiden Jokowi bersama para menteri mengeluarkan peraturan-peraturan, mengeluarkan tata tertib, mengeluarkan hal yang perlu kita patuhi. Ini adalah cara Tuhan berbicara kepada umatnya, cara Tuhan menjawab doa kita melalui kita punya para pemimpin. Cuma kita menyaksikan saja di televisi, kita baca di koran-koran, kita lihat bagaimana manusia zaman sekarang. Banyak orang yang tidak pedulikan lagi tentang peraturan. Mau-maunya sendiri saja. Hidup sesuka hati saja. Kalaupun dia pikir kalau dia kena, dia yang kena. Dia lupa bahwa ada efek lain bagi orang lain. Jadi saudara-saudari, teman-teman sekalian, Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita. Cuma memang kadang manusia itu mau supaya hari ini saya berdoa, hari ini juga saya dapat buahnya. Kadang manusia itu mau, hari ini saya berdoa, segera juga setelah saya buka mata, semua terjawab. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memberi kita peringatan pada kesempatan ini dalam Injil Matius, bahwa dalam doa-doamu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, dan kuduskanlah namamu. Ini saja yang kita minta pada Tuhan. Kita muliakan. Sama seperti Musa, dia tinggikan itu ular di padang gurun, ular tembaga. Ketika orang-orang Israel melihat ular itu, mereka enggak mati. Karena apa? Mereka menyaksikan Allah yang ditinggikan dan dimuliakan dalam. Kalau mereka tidak memandang ular tembaga, mereka mati karena dipagut ular berbisa yang rajalela pada saat itu. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan pesan pertama ini untuk kita dalam doa-doa kita, supaya Tuhan dengarkan doa. Mari kita belajar untuk muliakan Tuhan dalam. Lewat apa? Sederhana. Ya sebenarnya saya kemarin katakan kepada beberapa teman di Pak Yosef, Kairos, sebenarnya corona itu gampang sih dikalahkan, sederhana aja. Pertama, jangan malas. Jangan malas cuci tangan, jangan malas pakai masker, jangan malas makan sehat, jangan malas berdoa. Itu aja. Jangan malas aja dia punya lawan dari corona. Cuma kan kita menyaksikan sekarang ini. Kita berdoa dan berdoa, tapi setelah kita berdoa, kita tidak patuhi apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan lewat para pemimpin kita yang mengajarkan tentang apa yang harus kita patuhi dan lakukan dalam hidup. Yang kedua adalah, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Jadi ini doa kita kedua. Bapa di surga, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Karena apa? Kerajaan Allah itu pasti baik. Kerajaan Allah itu pasti punya kuasa untuk mengubah hidup kita.
Kita selalu berdoa, Tuhan bebaskan kami dari corona, Tuhan bebaskan kami dari corona, Tuhan bebaskan kami dari corona, Tuhan bebaskan dari corona. Tapi kita tidak pernah meminta Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Padahal kehendak Tuhan diantaranya bebaskan corona. Cuma kadang kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri dalam doa-doa kita. Kita tidak berani untuk minta Tuhan, datanglah kerajaan. Dan kita menyaksikan doa-doa sekarang. Waduh, banyak sekali doa-doanya. Gila. Disusun oleh begitu banyak pendoa, disebarkan kemana-mana. Mari kita doakan bareng-bareng sebagainya. Banyak doa. Tetapi saudaraku yang terkasih, apakah dalam doa-doa kita itu, kita masih membiarkan diri kita terbuka pada kerajaan dan kehendak? Gereja-gereja ditutup, rumah-rumah ibadah ditutup. Tidak bisa kita datang untuk beribadah, tidak bisa datang merayakan Ekaristi. Tetapi ada satu pintu yang tidak tertutup untuk Tuhan, yaitu pintu hati saudara. Kadang kita merasa pintu gereja ditutup, pintu hati kita juga kita tutup. Kita nggak berdoa. Kalau pintu gereja ditutup, Tuhan nggak akan pergi ke pintu gereja sana, nggak usah. Karena pintu gereja Kristus ditutup. Jadi tetap BHK ditutup. Ada satu pintu yang harus selalu kita buka, yaitu pintu hati kita. Supaya kerajaan Allah itu bertahta dan kita semakin dengarkan Dia dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini pesan kedua dari Tuhan. Tuhan itu masih mendengarkan doa kita. Masih. Sebagai orang beriman, Tuhan sudah dengarkan doa kita sebelum kita berbicara. Tuhan sudah dengarkan doa kita sebelum kita bermohon. Tuhan sudah tahu keinginan kita. Tuhan sudah tahu relung-relung hati kita. Tuhan bisa hitung kita punya rambut kepala semuanya. Tuhan tahu kita simpan di mana keinginan kita, Tuhan tahu. Tuhan pasti dengarkan doa kita. Cuma yang pertama adalah muliakan Tuhan. Kita utamakan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua adalah kita minta Tuhan datanglah. Jangan kehendakku yang datang. Dengan kehendak kita sendiri kita mohon jadi kehendak kita. Kapan Tuhan bisa berkarya? Kapan Tuhan bisa berkuasa dalam hidup kita kalau hanya kita minta selalu kehendak kita? Jadi saudara-saudari yang terkasih, terus kita mungkin tanya, terus Romo kita buat apa hari-hari kita di rumah? Kita buat apa yang boleh kita buat untuk keluarga kita. Kita buat apa yang kecil bagi saudara-saudari kita, keluarga kita. Kita buat saja. Ya. Hari-hari ini, bulan ini memang Tuhan masih mengajak kita untuk menjadi manusia baru. Manusia baru. Manusia baru. Manusia yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Manusia baru yang lebih mengandalkan Tuhan. Yang berikut adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bahasa kitab suci. Doa orang Katolik, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Kadang kita ditanya, mengapa orang Katolik punya doa tidak seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Karena memang kita tidak meminta hanya makanan aja. Tapi kita itu meminta. Bicara. Aman nanti. Gimana ini? Jangan kasihannya. Ini apa terus? Ya. Yang lain dengar sih? Romo, tolong unmute, Romo. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan itu hanya mendengarkan doa orang yang tahu mendengarkan sesamanya. Kita ingat, saudaraku terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan adalah doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi doa orang itu besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi saudara-saudara terkasih, doa orang benar itu seperti apa? Ya, orang benar itu adalah orang yang memang pertama mengandalkan Tuhan, yang selalu datang Tuhan dalam hatinya, yang selalu memberi berkat kepada sesamanya. Itulah orang benar. Sehingga saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan dengarkan doa-doa kita.
kalau kita bisa menjadi juga berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, saudaraku dikasihi Tuhan, kita minta begini. Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saudara-saudari, teman-teman sekalian, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kan banyak kejahatan-kejahatan terjadi kita lihat. Mungkin kita juga tidak membuat kejahatan seperti orang-orang di luar sana. Tapi bahwa kita mengabaikan kehendak Tuhan, kita tidak memberi perhatian pada sesama, kita mengabaikan peraturan-peraturan, kita tidak cuci tangan, kita tidak pakai masker, itu juga hal-hal yang membuat hidup kita juga bisa terpapar dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebenarnya Tuhan itu punya cara. Tuhan itu sudah tunjukkan bahwa dia dengarkan doa kita lewat cara-cara sederhana seperti itu. Cuma kadang kita manusia lebih berpikir yang besar, lebih berpikir yang jauh, lebih berpikir yang hebat-hebat, sementara karya Tuhan sangat sederhana namun sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara terkasih, saya bacakan satu pesan baik dari Yeremia untuk Anda renungkan, Anda selalu baca, mudah-mudahan kalau Anda merasa berada dalam pengalaman seperti yang disampaikan dalam tema ini, Anda bergumul mengapa doa-doa Anda tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau seolah-olah Tuhan tidak dengarkan doa-doa kita. Coba Anda baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan begini, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan begini. Ini pengharapan untuk kita semua. Ini janji Tuhan untuk kita semua. Seperti inilah Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini pertama janji Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, janji Tuhan ini indah untuk kita semua. Jadi Tuhan itu sebenarnya, dia punya rancangan-rancangan untuk kita semua. Dan rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan COVID. Rancangan Tuhan itu bukan malapetaka, tapi adalah hidup yang penuh harapan. Yang kedua dia katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi janji Tuhan itu memang luar biasa untuk kita semua. Ya, Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu untuk menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, inilah janji Tuhan untuk kita sekalian. Jadi memang sebenarnya COVID ini sekali lagi bukan hanya persoalan kemanusiaan doang. Tapi ini ada juga persoalan iman percaya kita pada Tuhan. Apakah saat-saat sulit seperti ini kita masih bisa menemukan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita sudah lebih berpikir tentang hidup kita? Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana pakaian saya dan makanan saya? Kadang pikiran-pikiran itu membuat kita punya pikiran hati tertutup pada kehadiran Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira inilah 1-2 pesan saya untuk Anda semua dalam pertemuan kita yang singkat ini. Sekali lagi, kalau ditanya, masihkah Tuhan mendengarkan doa kita? Jawabannya masih. Ya, virus corona sekalipun kelihatan hebat, tapi dia punya kuasa tidak melebihi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, amin. Karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi, sekalipun tidak ada musik, tetapi saya mau nyanyikan satu lagu untuk Anda semua. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Mudah-mudahan lagu ini Anda bisa cari di YouTube dan Anda dengarkan nanti malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur nanti malam saat berdoa, dengarkan lagu ini ya, supaya ini bisa menjadi kekuatan kita dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Sama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jadi teman-teman sekalian, ini lagu yang sebentar sebelum tidur Anda dengarkan di YouTube atau nyanyikan sendiri ya. Lagu ini bagus supaya kita tetap bertahan ya. Pasti semuanya akan berlalu ya. Mendung tidak selamanya kelabu. Orang yang percaya pada Tuhan akan tiba saatnya untuk diantar kepada kemenangan ya. Ingat baik-baik, jangan pernah kecewa, jangan pernah bersedih hati, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Hari ini loh ada berita di India itu mereka kumpul semua patung-patung anaknya Brahma itu yang mereka bisa doakan itu, yang menjadi pahlawan itu terus dibuang. Karena mereka merasa dia tidak menjadi pelindung. Mereka datang berdoa sama dia, minta pertolongan, tapi ternyata India tidak dibebaskan dari virus. Sehingga mereka angkat semua dan buang semua di sungai. Semoga kita orang Katolik nggak buang patung, nggak buang salib, nggak buang Bunda Maria. Karena kita merasa doa kita tidak didengarkan Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Tuhan selalu dengarkan doa kita. Sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu doa kita, keinginan kita. Persoalannya adalah kita masih muliakan Tuhan dalam hidup kita. Masih andalkan Tuhan atau tidak. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan ketemu lagi secara langsung. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Kita percaya bahwa firman yang Romo bawakan, sharing yang Romo bawakan malam ini sungguh menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. 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 Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Kita ingin mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita ingin sungguh-sungguh menyerahkan kita hari-hari yang akan datang hanya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa sampai kapanpun Tuhan akan selalu mendengarkan doa kita. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang boleh kami rasakan malam ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberi kami Romo Roni, gembala yang baik, gembala yang meneguhkan dan menguatkan kami melalui firman yang Dia sampaikan malam ini. Ya Bapak, yang Engkau menyertai Romo kami dengan kesehatan, dengan nikmat yang daripada-Mu. Biarlah ya Bapak, sukacita-Mu senantiasa menyertai Romo kemanapun dia diutus, kemanapun dia melayani, baik secara fisik maupun secara virtual. Biarlah Engkau senantiasa kami jadi berkat. Kami juga berdoa buat Henry yang sudah melayani kami malam ini. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu juga menyertai Henry, sertai pelayanannya. Engkau berkati dia dan keluarganya, Engkau berkati seluruh aktivitasnya ya Bapak, agar sungguh segala keterbatasan ini tidak menghalangi kami untuk tetap melayani Engkau. Biarlah Engkau juga menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Ya Bapak, teguhkan kami bahwa Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami, dan biarlah hari-hari kami boleh terus kami sandarkan hanya ke dalam kekuatan. Teguhkan iman kami Tuhan, agar kami semakin boleh setia
Tidak sekalipun kami mengingkari iman kami, karena kami percaya Engkau menyertai kami dalam segala keadaan kami. Kami percaya rencana-Mu indah ya Bapa. Di balik semua ini Engkau menyediakan rencana yang sungguh amat sangat baik bagi setiap kami. Biarlah hari-hari ini boleh kami jalani dengan terus mendekatkan diri kepadamu. Maka setiap kami juga untuk boleh menjadi berkat ya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun perkataan yang keluar dari mulut kami ya Bapa, boleh menguatkan sesama kami. Kiranya Engkau memakai setiap kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu saat-saat ini. Beri kami kemurahan hati, beri kami hati yang sungguh-sungguh rela berbagi. Berbagi waktu, berbagi materi, berbagi doa, apapun ya Bapa, agar sungguh-sungguh kehadiran kami juga boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan atas malam ini. Kiranya Engkau yang akan terus menyertai kami, menyertai persekutuan doa kami. Agar sungguh-sungguh Bapa, melalui setiap pelayanan kami, nama-Mu sungguh dipermuliakan. Romo Roni, kami minta untuk memberikan berkat kepada kita semua malam ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita, istirahat kita malam ini, dan juga untuk hari baru besok dan hari-hari selanjutnya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Secara istimewa dalam situasi sulit seperti saat ini, kita mohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dalam rumah Anda masing-masing, dalam seluruh hidup, usaha, niat-niat baik, pekerjaan Anda di rumah untuk kehidupan Anda, dan juga dijauhkan dari sakit penyakit, bagi yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, bye-bye. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, kita sudah bersekutu bersama-sama. Saya percaya sungguh-sungguh kita beroleh suatu kekuatan yang baru dari Tuhan malam ini. Biarlah kita boleh terus bersekutu bersama-sama. Persekutuan doa Kristoforus akan tetap dilakukan secara online setiap hari Senin pukul 19. Jadi hari PD kita sudah kembali normal ya, meskipun secara virtual kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita akan tetap bersekutu setiap hari Senin pukul 19. Dan untuk minggu depan, kami undang Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai jadwal pembinaan kita. Ya, jadi kita tidak hanya berdoa, memohon dan lain-lain, tapi kita minta Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita. Ya, sesi pemuritan selama 8 minggu ke depan kita akan mengikuti sesi pemuritan. Ya, jadi untuk minggu depan sesi kita yang pertama yaitu panggilan seorang murid. Ya, dalam kondisi saat-saat ini kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang setia. Nah, kami undang Bapak Ibu, mari kita hadir bergabung dalam Zoom yang minggu depan. Ya, dengan pembicara saudara kita Anselo Ganda. Ya, kami tunggu kehadirannya. Jangan lupa hari Senin tanggal 8 Juni seperti biasa kita open room pukul 18.45. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Roni, kepada Henry, kepada kita semua yang sungguh-sungguh sudah saling memberkati malam ini. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu penutup malam hari ini, dan kita tidak usah menunggu nanti malam untuk menyanyikan lagu yang Romo nyanyikan. Mari kita nyanyikan saja lagu ini. Tolong ditampilkan kalau ada. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji firman-Mu Janjimu di dalamku, pulkan jiwaku, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Amin. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Romo yang terkasih. Ada suster juga, kami mohon maaf. Ada beberapa yang tidak bisa masuk ke link Zoom kita karena memang kapasitasnya untuk sementara hanya untuk 100 orang. Kita akan perluas lagi supaya persekutuan doa ini bisa memberkati semakin banyak orang. Selamat malam, sampai jumpa Senin yang akan datang. Dadah Romo. Damo. Aldo, already? Sampai bertemu semuanya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu. Terima kasih. Bye-bye. Masih kangen? Oh, Cibet. Udah 3 bulan nih di sini, nggak bisa pulang. Ada yang terdampar di Kaliong. Halo. Umatnya. Tante Ana sehat, Tante Ana. Sehat. Puji Tuhan. Makasih. Dengeran nggak sih? Bisa. Nggak tahu. Udah ke-unmute ya? Udah ke-unmute belum? Nggak tahu. Iya, ada. Ya, sudah di-unmute. Ya, boleh saling lihat-lihatan ya. Puji Tuhan. Hari ini PD perdana kita itu. Halo Sani. Audi. Ya, PD perdana kita pesertanya sudah 100. Oh, ini ada Tante Lani ya? Tante Lani. 100 orang. Tapi ya Ya, Tuhan semuanya lancar ya. Ya, ada beberapa yang itu. Frans. Apa kabar Frans? Ada yang itu. Frans ngikut tuh. Ada sih Sanopo juga. Ya, tadi sempat lihat ada ini Bro Johan Wijaya ya. sebentar, Papi Adi juga. Ya, ada. Oh, ada Kociang, tapi nggak ada mukanya Kociang. Pak Cito.
Ini Ibu Lina Linda. Ya, kalau nggak ada mukanya kita agak-agak ini ya.